Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fieri Andika Putra. Dan saya, Josafat Andrew Jati Krisopras. Kami akan mempresentasikan tentang film Hangout oleh Raditya Dika. Nah, di sini kami juga akan mengkaitkan dengan isu miskomunikasi yang nantinya akan dikaitkan juga dengan teori spiral of silence dan juga konsep butterfly effect. Film Hangout ini merupakan film yang bergenre komedi thriller yang menceritakan tentang sekelompok public figure yang berjumlah 9 orang. Mereka ini diundang oleh seseorang yang misterius ke sebuah pulau terpencil. Nah, nama orang misterius ini adalah Tony P. Sacalo yang tertuliskan di kertas undangan yang mereka terima dengan menjanjikan reward atau imbalan yang menggiurkan. Nah, singkat cerita, sampai mereka di sana, mereka merasakan ada sesuatu yang sangat-sangat janggal sekali. Dan bahkan satu persatu dari mereka mati secara misterius tanpa mengetahui siapa dalang dibalik orang yang meneror mereka ini. Nah, ini dia 9 pemeran penting yang ada di film Hangout ini. Uniknya adalah kesembilan pemeran ini mereka itu memerankan sebagai dirinya mereka sendiri di film Hangout ini, berbeda dengan film-film pada umumnya yang memerankan karakter lainnya gitu. Contohnya ya sebagai si Bayu Skak ini, dia di film ini sebagai YouTuber, sama seperti profesinya di dunia nyata. Dia juga Bayu Skak namanya, seorang YouTuber juga gitu. Nah, kenapa kita milih Hangout? Ada beberapa alasan yang menjadikan Hangout adalah film yang akan kita kupas lebih lanjut. Yang pertama dari plotnya, karena agar film tersebut dapat berjalan sesuai dengan jalan cerita yang sudah ada beberapa key plot yang harus terjadi dan membentuk beberapa plot twist dalam film Hangout. Saat itu satu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua dapat kita lihat dari beberapa miskomunikasi yang terjadi dalam film. Dan untuk melihat miskomunikasi tersebut kita dapat menggunakan teori spiral of silence dalam kelompok kecil. Dan karena adanya miskomunikasi ini, alasan ketiga adanya butterfly effect dalam film. Nah, buat yang nggak tahu butterfly effect, nanti gue lanjutin penjelasannya. Tapi secara singkat, dalam awal film ada sebuah kejadian yang akan mempengaruhi kejadian akhir dalam film yang sangat drastik perbedaannya. Kurang lebih begitu sih untuk kenapa kita memilih film Hangout. Sebelum lebih lanjut, kita akan pertama membahas tentang konsep dan teori yang kita gunakan untuk mengkupas ini film ya. Yang pertama tadi ada teori spiral of silence dan yang kedua ada butterfly effect. Nah, untuk spiral of silence sendiri itu sebenarnya merupakan teori komunikasi massa sebenarnya. Cuman akan kita gunakan dalam kelompok kecil. Dan teori spiral of silence ini terjadi ketika opinion yang bersifatnya minority itu tidak mau mengungkapkan dirinya karena takut akan diridicule oleh majority opinion. Dan untuk yang kedua tadi, butterfly effect. Butterfly effect ini sebenarnya lebih ke chaos teori kekacauan lah bahasa Indonesianya gitu. Dan teori ini menjelaskan bahwa hal yang kecil, hal yang dianggap tak signifikan dapat berdampak sangat besar dan hingga tidak terduga ke depannya. Kurang lebih sih begitu untuk konsep dan dua teori ini. Nah, lalu sekarang ke bagian analisis ini. Nah, kita akan gunakan dua teori tadi untuk mengkupas lebih jauh apa yang terjadi dalam film. Yang pertama, kita dapat lihat fenomena spiral of silence ini dapat kita gunakan untuk memahami lebih jauh kenapa miskomunikasi antar karakter ini terjadi. Terutama kita akan lihat itu miskomunikasi yang terjadi pada Prilly dan 8 teman lainnya. Kenapa kita gunakan Prilly? Karena Prilly di sini menjadi karakter yang sangat penting. Dan plot yang digunakan untuk menjelaskan spiral of silence adalah saat mereka mendatangi sebuah pesta. Dan pada saat pesta tersebut, Prilly pun ingin pergi karena ingin menjenguk ayahnya yang sakit pada saat itu. Namun dihalangi oleh teman-temannya sehingga ia tidak bisa pergi menjenguk ayahnya dengan tepat waktu dan akhirnya ayahnya sudah meninggal saat ia mencapai rumah sakit. Dan karena hal tersebut, Prilly merasa teman-temannya itu tidak peduli dengan keadaan Prilly pada saat itu. Nah, yang kedua akan dijelaskan oleh Putra.
Nah, poin yang kedua adalah spiral of silence yang memperparah miskomunikasi. Nah, seperti yang teman saya tadi jelaskan, yaitu Josa, spiral of silence ini terjadi kepada Prilly yang merupakan dia memiliki opini yang minoritas atau yang kurang populer di dalam kelompok kecil tersebut. Nah, itu mengakibatkan dia mengurungkan niatnya untuk menceritakan apa yang menjadi istilahnya keluh kesahnya atau peristiwa buruk yang terjadi terhadap dia gitu. Jadi akhirnya dia tidak bisa yang namanya bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Nah, hal tersebut memperburuk yang akhirnya nanti jadinya ke butterfly effect tadi. Kenapa kok bisa jadi ke butterfly effect? Karena dia akhirnya menyimpan rasa dendam karena dia merasa bahwa teman-temannya itu tadi tidak peduli dengan keadaan dia. Padahal sebenarnya itu adalah kesalahan dia sendiri yang tidak menceritakan peristiwa buruknya itu. Nah, akhirnya dia membalaskan dendam kepada teman-temannya. Dia melakukan menyusun sebuah rencana, mengajak mereka ke sebuah pulau terpencil dengan nama palsu yang tadi di sinopsis awal disebutkan, ya kan? Nah, yang menyebabkan dari 9 karakter penting ini termasuk Prilly ya, 9 itu 6 meninggal. Tersisa 3 yaitu Raditya Dika, Prilly sama Soleh Solihun gitu.